Halo teman-teman semua, yuk kita tanya jawab seputar tes CPNS Kejaksaan RI lagi. Simak video ini sampai selesai. Untuk yang pertama adalah terkait dengan surat lamaran. Masih ada juga yang bertanya, surat lamarannya itu diketik atau ditulis tangan sih Kak? Jawabannya ditulis tangan ya. Kalian bisa tulis di kertas HVS atau folio, terserah kalian. Yang penting rapi, jelas, dan sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Kemudian ada juga yang tanya, Kak itu judulnya, format surat lamaran itu ditulis atau enggak? Menurut aku bisa dihapuskan ya, tapi buat kalian yang sudah terlanjur menuliskannya menurutku tidak masalah gitu. Lalu dalam surat lamaran tersebut kan terdapat beberapa poin-poin. Ada yang tanya nih, Kak itu semua poinnya ditulis atau gimana? Jadi poin-poin yang ditulis itu disesuaikan dengan persyaratan pada formasi yang kalian daftar. Contohnya formasi penjaga tahanan itu kan tidak memerlukan sertifikat TOEFL. Jadi poin 7 terkait sertifikat atau nilai prediksi TOEFL dapat kalian hapuskan. Pokoknya disesuaikan dengan persyaratan formasi yang kalian lamar. Terus ada yang tanya gini, Kak kalau aku udah terlanjur tulis semuanya gimana? Menurut aku sepertinya itu tidak masalah ya, kayaknya nggak apa-apa gitu. Sepertinya sih tidak apa-apa ya. Kemudian ada yang tanya gini juga, Kak di surat lamaran itu kan tidak ada poin yang menuliskan sertifikat komputer ataupun sertifikat bela diri. Sementara pada formasi pengelola penanganan perkara itu perlu sertifikat komputer. Formasi penjaga tahanan itu perlu sertifikat bela diri. Itu kita harus tambahin nggak Kak di surat lamarannya terkait poin sertifikat komputer dan sertifikat bela diri? Menurut aku tidak usah ya. Jadi ikutin aja format surat lamaran yang sudah disediakan. Jadi dituliskannya itu sesuai dengan poin-poin yang sudah disediakan di format surat lamaran ini. Tinggal kalian sesuaikan dengan formasi yang kalian daftar gitu. Jadi nggak usah ditambahin apa-apa gitu. Kemudian jangan lupa di akhir surat lamaran ataupun surat pernyataan itu kan ada tanda tangan ya. Jadi kalian jangan lupa tanda tangan dan tulis nama menggunakan pena warna hitam, jangan warna yang lain ya. Jadi kalian tanda tangan dulu baru nanti di scan lalu dibubuhkan dengan e-materai. Kemudian ada yang tanya, Kak itu tulisan e-materai 10.000 tuh boleh dihapus aja nggak sih? Boleh aja ya, boleh dihapus aja. Dan ingat e-materai setelah dibubuhkan itu jangan mengenai tanda tangan, jangan mengenai tulisan apapun. Oke? Oke teman-teman semua, kalau kalian perhatikan pada format surat lamaran itu di setiap kalimatnya di ujung kanan itu ada nomor kecil-kecil kan. Nah setiap nomor kecil-kecil itu memiliki catatan tersendiri yang harus kalian perhatikan. Untuk catatan nomor pertama, diisi dengan kabupaten atau kota surat lamaran dibuat. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, untuk catatan yang kedua kalian perhatikan saja nanti di format surat lamarannya. Itu sebelah kanan ada nomor kecil-kecil. Nah itu maksud dari catatan ini ya. Yang kedua diisi dengan tanggal surat lamaran dibuat. Tanggal surat lamaran dapat saja berbeda dengan tanggal saat upload. Namun pastikan tanggal surat lamaran masih dalam periode pendaftaran. Nah tuh buat yang tanya, Kak aku udah buat surat lamarannya duluan tapi uploadnya nanti belakangan. Gak apa-apa ya selama masih dalam periode pendaftaran. Kemudian untuk catatan yang ketiga, diisi dengan nama lengkap, tidak ada singkatan, tidak ada titel. Nah, jadi nggak ada pakai gelar nih. Dalam hal terdapat perbedaan antara nama lengkap di KTP dan di ijazah, agar keduanya ditulis dengan format kayak begini. Nama dalam kurung sesuai KTP atau nama sesuai ijazah. Misal pada KTP tertulis namanya itu Muhammad Wahyudin, sedangkan pada ijazah tertulis Moh Wahyudin. Maka dalam kolom ini, dalam kolom catatan nomor 3 ini kalian bisa tulis menjadi Muhammad Wahyudin dalam kurung KTP atau Moh Wahyudin dalam kurung sesuai ijazah. Jadi kalian bisa pilih salah satunya.
Ini ada pernah yang tanya nih, Kak, namaku di KTP dan di ijazah itu beda, jadi gimana dong Kak? Nah, ini ada solusinya. Kalian bisa pakai salah satu nama, entah itu sesuai KTP kalian atau sesuai ijazah kalian. Yang penting dikasih catatan di belakangnya, dalam kurung sesuai KTP atau dalam kurung sesuai ijazah, gitu ya. Lalu untuk catatan poin 4, diisi dengan tempat dan tanggal lahir. Tempat lahir yang ditentukan adalah setingkat pemerintah daerah tingkat 2, yaitu kabupaten atau kota. Dalam hal tempat lahir pada KTP ataupun ijazah bukan merupakan kabupaten atau kota, maka format penulisannya adalah nama tempat lahir dalam kurung sesuai KTP atau nama tempat lahir dalam kurung sesuai ijazah, nama tempat lahir atau bisa juga nama tempat lahir dalam kurung setingkat pemerintah daerah tingkat 2 garing tanggal lahirnya gitu. Jadi nggak ada masalah ya, disesuaikan saja, entah itu sesuai KTP ataupun sesuai ijazah, ataupun bisa juga sesuai dengan pemerintah daerah tingkat 2. Misalkan nih, si A yang lahir pada tanggal 10 Januari 2000, tempat lahirnya pada KTP tertulis daerah tingkat desa, yakni Sidang Sari. Sedangkan pada ijazah tertulis daerah tingkat kecamatan, yakni Majenang. Padahal pemerintah daerah tingkat 2 daerah itu kan Cilacap. Maka penulisan dalam kolom ini menjadi Sidang Sari dalam kurung KTP atau Majenang dalam kurung sesuai ijazah, atau Cilacap dalam kurung sesuai pemerintah daerah tingkat 2, baru garing tanggal, bulan, tahun lahirnya. Jadi tidak ada masalah ya, kalian mau tulis tempat lahirnya itu sesuai ijazah, sesuai KTP, ataupun sesuai dengan pemerintah daerah tingkat 2-nya, tidak jadi masalah. Yang penting dituliskan keterangannya sesuai ijazah atau sesuai KTP gitu, baru garing tanggal, bulan, tahun lahirnya gitu. Kemudian untuk poin yang catatan kelima, diisi laki-laki atau perempuan ya, jangan nggak diisi jenis kelaminnya. Kemudian untuk catatan yang keenam, diisi dengan jenjang pendidikan. Khusus S1 dan D3 dilengkapi dengan program studinya. Misalkan S1 ilmu hukum atau D3 apa gitu. Kalau untuk formasi SMA tidak perlu dituliskan SMA berapanya, SMA IPA atau SMA IPS gitu, nggak perlu program studinya ya, cukup SMA aja gitu ya. Khusus S1 D3 aja yang ditulis program studinya. Untuk catatan nomor 7, diisi dengan jabatan yang dilamar. Jabatan yang dilamar ini disesuaikan ya dengan pengumuman, jangan ada yang ditambah, dikurang, disingkat nama jabatannya. Kemudian untuk catatan ke-8, diisi dengan alamat lengkap sesuai KTP ya. Sesuai dengan KTP, ditulis lengkap ya. Kemudian untuk catatan yang ke-9, diisi dengan alamat domisili atau tempat tinggal saat lamaran dibuat, atau alamat lain selain KTP yang dianggap sebagai tempat tinggal. Pernah ada yang tanya, Kak, kalau domisili saya sesuai KTP gimana? Nggak apa-apa ya. Oke, untuk poin nomor 9 ini seperti itu. Gitu. Kemudian catatan poin 10 itu diisi dengan nomor handphone yang aktif, upayakan ini tersambung dengan WhatsApp ya. Kemudian catatan untuk poin nomor 11, cukup satu dokumen dicantumkan. Jadi antara KTP atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan, ditulis salah satunya ya. Kalau udah terlanjur sepertinya tidak apa-apa. Kemudian poin 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya bisa disesuaikan ya. Kemudian yang terakhir nih, poin 18, di bagian tanda tangan diisi dengan nama lengkap sesuai KTP tanpa titel ya. Jadi pada bagian penandatanganan itu namanya disesuaikan dengan KTP tanpa titel gitu. Kemudian ini hal yang banyak juga ditanyakan, Kak, alamat yang ditulis di surat pernyataan dan surat pernyataan diri itu yang mana, Kak? Alamat sesuai KTP atau alamat sesuai domisili? Nah, berdasarkan pengalamanku, kebetulan alamat KTP dan domisiliku itu kan sama ya. Jadi aku tanya nih ke temanku, alamatnya tuh domisili atau KTP sih? Terus kata temanku, itu alamat yang diisi adalah alamat sesuai dengan domisili gitu. Karena nanti kan kalian pilih lokasi tesnya itu
bebas kan, pasti sesuai dengan domisili kalian saat ini kan. Jadi sepertinya iya ditulisnya itu sesuai dengan alamat domisili. Tapi untuk lebih pastinya kalian bisa tanyakan lagi ke helpdesk-nya Kejaksaan. Lalu ini adalah pertanyaan yang juga sering ditanyakan terkait akreditasi program studi dan juga perguruan tinggi. Dapatnya di mana? Jadi akreditasi ini adalah akreditasi pada saat kelulusan ya. Kalian bisa dapatkannya dari website yang udah aku tandain ini. Kalian buka websitenya, nanti kalian screen capture deh tuh akreditasi program studi dan juga perguruan tingginya untuk kebutuhan saat upload di website SSCASN-nya. Seperti itu ya. Lalu terkait nilai rata-rata ijazah SMA itu pakai yang mana, Kak? Nah, di sini aku punya contoh daftar nilai ijazah. Kalau daftar nilai ijazah kalian kayak begini, sama kayak aku juga kayak begini modelannya. Nilai rata-rata yang aku pakai adalah yang sudah aku lingkari merah. Jadi itu rata-rata gabungannya. Jadi itu yang aku pakai berdasarkan pengalamanku. Kemudian ada yang tanya juga, Kak, kalau ada salah satu nilai mata pelajaran aku di bawah 7, tapi rata-ratanya di atas 7, itu gimana? Masih boleh nggak? Masih boleh ya, karena yang dimintakan nilai rata-rata, bukan nilai per mata pelajaran. Namun, jikalau daftar nilai ijazah kalian itu nggak ada rata-rata gabungannya, seperti ini contohnya. Jadi ada nilai rata-rata raport, ada nilai rata-rata ujian sekolah, itu masing-masing ada rata-ratanya. Menurut aku itu dipakai salah satunya. Karena berdasarkan postingan Biro Kejaksaan itu dipakai nilai rata-rata sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Jadi menurutku nggak perlu dihitung ulang. Jadi dipilih salah satu dari nilai rata-rata yang tertera pada ijazah. Pertanyaan berikutnya, Kak, keterangan BMI ku ditulis tangan sama dokternya, gimana Kak? Menurut aku nggak apa-apa ya, selagi dokternya itu dokter PNS yang ber-NIP. Kemudian sekalian, Kak, dokter yang tanda tangan itu nggak ber-NIP tapi ber-NRP, gimana? Menurutku nggak apa-apa ya, biasanya itu yang ber-NRP dokter kepolisian dari Rumah Sakit Bayangkara. Nggak apa-apa sih menurutku. Pertanyaan selanjutnya, Kak, sertifikat komputer online boleh nggak? Aku dapatnya dari lembaga ini, lembaga A, lembaga B. Nah, sejujurnya aku nggak tahu ya, sertifikat online itu boleh atau enggak. Karena yang tertulis dalam pengumuman, selagi lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu resmi dan sah, boleh digunakan. Sementara aku nggak tahu lembaga-lembaga kursus online itu sah atau enggaknya. Karena dulu aku kursusnya itu datang ke tempat kursus, dan di tempat kursusnya itu memang benar ada sertifikat bahwa lembaga itu diakui dan sah untuk menyelenggarakan kursus komputer. Jadi aku kurang tahu ya bisa atau enggaknya sertifikat online tersebut. Kalian bisa tanyakan jelas dan lengkapnya ke helpdesk Kejaksaan ya. Pertanyaan berikutnya, Kak, kalau nggak ada SKHUN yang diupload apa dong? Kalian bisa upload daftar nilai di belakang ijazah ya. Karena di pengumuman kan tertuliskan daftar nilai garing SKHUN gitu. Jadi bisa diupload daftar nilai belakang ijazah. Dan jangan lupa ijazah, saat mau upload ijazah yang di-scan itu bolak-balik ya. Jangan depannya doang, tapi belakangnya juga. Itu. Jadi dibaca pengumumannya itu dengan baik-baik. Jangan sampai ada yang tertinggal, jangan sampai ada yang terlupa. Oke? Pertanyaan yang lain. Kak, kalau tinggiku kurang 2 cm gimana? Kak, kalau BMI kurang dikit nih, lebih dikit nih gimana? Kak, kalau di surat keterangan aku lupa tulisin BMI gimana Kak? Jawabannya tidak bisa ya teman-teman. Jadi semua persyaratan yang sudah tertulis dalam pengumuman harus kalian lengkapi dengan baik. Kalau tidak, akan kemungkinan tidak lolos seleksi administrasi. Jadi aku sarankan kalian download pengumumannya, kalian print kalau bisa, kalian baca dengan saksama setiap poin-poinnya agar tidak ada yang terlupa, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang salah.
ya. Kemudian aku juga sarankan untuk follow Instagramnya Biropek Kejaksaan, karena dalam postingan-postingan Instagram Biropek Kejaksaan tersebut akan disampaikan informasi terkini, terakurat, dan terupdate. Jadi kalian nggak akan ketinggalan informasi kalau follow Instagramnya Biropek Kejaksaan. Begitu ya teman-teman. Jadi harus dilengkapi semua persyaratan yang udah ditentuin. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Pokoknya harus sesuai dengan apa yang sudah tertulis. Oke, jadi semangat semuanya, masih ada waktu untuk melengkapi persyaratan administrasi. Semangat semuanya, selamat berjuang. Semoga tahun ini kalian lolos tes CPNS Kejaksaan RI. Terima kasih dan sampai jumpa. Semoga video-video yang aku buat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.